Halo sahabat inspirasi. Beberapa waktu ini sangat fenomenal. Kita mendengar ada sebuah boneka karakter yang sangat diminatin oleh banyak orang. Bahkan orang rela antri untuk membeli boneka yang sangat terbatas itu berjam-jam. Bahkan semalaman antri menunggu tokonya buka. Mereka rela antri di depan mall karena menunggu boneka ini dijual oleh toko tersebut. Ya, boneka itu bernama boneka Labubu. Bahkan ada sebuah cerita sekolah SD melarang murid-muridnya untuk membawa boneka Labubu ini ke sekolah. Kenapa? Karena sang anak-anak SD ini mulai membentuk geng. Bahkan mereka mulai membentuk grup WhatsApp. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai Labubu saja yang bisa masuk di geng mereka. Hanya orang-orang yang punya Labubu sajalah yang bisa masuk di grup WhatsApp tersebut. Ada seorang anak gadis begitu ya, kelas 5 SD. Ia pada saat jam istirahat ia tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Ia hanya bisa merenung menyendiri di dalam kelas. Sang guru bertanya kepada sang murid ini, "Kenapa kamu nggak ikut istirahat di jam istirahat?" "Ya Miss, karena saya nggak punya boneka Labubu. Semua teman-teman yang ingin bermain harus mempunyai dan membawa boneka Labubu ke sekolah." Demikian juga pada saat istirahat, boneka Labubu ditata berjejer di atas meja saat mereka menikmati makan di sekolahan. Mulai sejak itu, sekolahan tersebut melarang anaknya atau muridnya membawa boneka Labubu ke sekolah. Ya, sangat fenomenal boneka ini. Oleh sebab itu, saya mau memberitahukan bahwa sebenarnya ada hal yang lebih fenomenal dari sekedar boneka Labubu. Yaitu apa? Ada satu kabar baik di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 16. Kita lupakan Labubu dan kita masuk hal yang lebih fenomenal dari Labubu. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat yang ke-17. "Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia." Hal fenomenal yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia adalah yang pertama, ada kasih Allah, ada kasih Tuhan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Apapun musim kehidupanmu, apapun keadaanmu saat ini, mungkin kau sedang dalam kesulitan dalam ekonomi, mungkin kau sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan, mungkin kau sedang bergumul dengan kesehatan, atau mungkin kau sedang bergumul dengan hubunganmu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua. Ketahuilah bahwa kasih Allah dalam kehidupanmu tidak pernah surut dan tidak pernah berkurang. Ya, kasih Allah yang kekal itu yang akan senantiasa mengikuti kehidupanmu. Kasih Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian atau hidup sendirian. Manusia bisa meninggalkanmu, tapi ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dunia mungkin penuh dengan penghakiman, ayat ke-17 tadi kita sudah baca. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Kasih Tuhan bukan untuk memberikan ancaman atau bukan untuk menghakimi kehidupan kita. Kasih Tuhan itu murni, tidak memberikan ancaman atau pressure atau tekanan kepada umat-umatnya. Oleh sebab itu, poin yang berikutnya adalah setelah kita mendapat kasih daripada Allah, tidak ada salahnya dan menjadi kewajiban kita harus menyalurkan kasih itu. Jadilah
pribadi yang bermanfaat, yang berarti mampu membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Kita lahir bukan karena korban nasib, tapi kita lahir untuk membuat orang lain di sekitar kita menjadi lebih baik. Saya ulang Bapak Ibu, kita lahir bukan karena korban nasib, tetapi kita lahir untuk membuat nasib di sekitar kita menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya. Karena ada kita, semua di sekeliling kita menjadi sangat ketakutan dan sangat tertekan. Oleh sebab itu, mari kita menyalurkan, menyampaikan apa itu kasih Allah, apa itu kabar baik tentang Tuhan Yesus kita. Bukan penghakiman ataupun bukan sebuah ancaman. Itulah berita yang sangat fenomenal dan akan selalu terus menjadi berita yang fenomenal. Karena apa? Karena kasih Allah dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku terlalu amat sangat baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus semua dosa kami. Engkau sendiri yang menanggung semua kesalahan kami, sehingga kami yang tidak layak ini Engkau layakkan untuk masuk dalam sebuah kehidupan yang kekal bersama-Mu. Limpahkan juga kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman sekerja kami, pimpinan kami, ataupun bawahan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami akan berjalan di dalam terang dan anugerah kasih Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami melihat bahwa kasih Tuhan itu terpancar juga melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati, dan salam sehat selalu.